Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi dengan Deur Mas Pacidulan. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita ada pengecekan pertama yang dimana di RBW ini, di RBW pemilik Kang Agus. Coba dilihat untuk RBW-nya. Nah, untuk RBW ini, dan kalau kita pantau dari luar untuk sore hari itu alhamdulillah untuk respon burung. Cuma kita belum mengecek di dalam apakah ada sudah banyak kotor atau gimana, kita belum melaksanakan hal itu. Dan di mana untuk kali ini kita melaksanakan pengecekan pertama dan selanjutnya untuk pemasangan ngejuk, karena ke dalam sana kita pantau suka ada masuk cicak dan toke atau sejenisnya supaya tidak masuk ke ruang RBW. Dan kebetulan untuk RBW ini sangat berdekatan dengan RBW saya pribadi, ada berapa ratus meter lah untuk jaraknya. Dan ada orang bilang, oh gimana ini sudah sangat berdekatan sekali, nanti bisa kesedot apalah gitu. Nah, kita tidak sampai sejauh itu, karena kenapa? Walaupun ini berdekatan, RBW saya berdekatan dengan RBW Agus, dan ini emang potensi karena dekat sentral, tidak memikirkan hal-hal yang negatif atau misalkan takut tertarik rezekinya atau gimana, tidak seperti itu. Karena kenapa? Untuk rezeki orang itu ya sangat berbeda gitu, walaupun sangat berdekatan sekali untuk RBW, karena rezekinya juga itu sangat berbeda sekali. Saya sangat meyakinkan sekali untuk Allah kasih rezeki ke kita gitu. Dan kenapa kita harus takut ya? Gini aja, kita ambil contoh, misalkan ikan asin yang kita makan dari warung atau dari warung nasi yang ikan makan, itu sejak dari lautan itu sudah tertera nama kita, walaupun kita beli dari warung. Nah, begitulah rezeki. Kita yakinkan saja kepada yang ngasih rezeki. Demikian. Dan untuk hari ini kita pengecekan pertama, alhamdulillah kami dibarengi sama manajer kami, alhamdulillah ini Kang Iwan. Biasa jarang itu, biasa beliau di belakang layar. Kebetulan untuk hari ini bisa menyempatkan waktu ke sini. Dan untuk di daerah sini emang ini daerah pakan, dan untuk RBW ini kita udah berjalan 2 bulan, Kang. 2 bulan. Ya, udah 2 bulan ini. Ini daerah pakan, ini pesawahan nih. Daerah pesawahan dan dekat dengan lokasi saya pribadi gitu. Oke, kita langsungkan pemasangan ijuk. Oke, selamat pagi sahabat RBW. Jadi saat ini saya lagi kunjungan ke binaan gedung yang usianya ini udah 2 bulan. Ini saya lagi pantau untuk perkembangan dan pemeliharaan gedung tersebut sehingga bisa maksimal. Saat ini kebetulan dibarengi karena kebetulan hari ini lagi pasang untuk salah satu trik, di mana trik ini adalah dipakai untuk hama yang akan singgah. Jadi salah satunya adalah di sini biasanya ada cicak, kemudian toke, dan juga ada binatang-binatang yang lain. Nah, ini adalah salah satu metode di mana untuk injuk ini berfungsi menghalangi dari binatang-binatang itu agar tidak masuk. Jadi teman-teman yang tetap ingin konsisten untuk membangun RBW, atau mungkin ada peminat-peminat yang di luar kota sana yang ingin mendirikan gedung walet, silahkan merapat. Kemudian juga kita diskusi lebih bagaimana dari mulai pembangunan gedung, kemudian teknik untuk pembangunan gedung itu sendiri, kemudian item-item apa saja sih yang ada di dalam gedung itu, sehingga memancing untuk memicu walet ini adalah cepat singgah dan tentunya adalah cepat untuk berproduksi gitu. Ini adalah yang kita lakukan, sehingga boleh dibilang ini trik-trik yang mungkin lain daripada yang lain yang kita akan terapkan pada binaan RBW. Jadi untuk itu, nah ini juga salah satunya boleh dilihat sekarang lagi pemasangan oleh tim. Nah, ini adalah pemasangan ini
difungsikan untuk yang tadi saya sebutkan supaya cicak ini nggak masuk karena akan berdampak negatif ketika memang misalkan di dalam tuh ada cicak, kemudian juga ada toke. Ini adalah salah satu metode agar cicak itu tidak masuk ke dalam gitu kan. Jadi kita siapkan semuanya. Di samping kita juga ada parfum tersendiri, parfum khusus yang kita pakai, kemudian juga ada obat tersendiri gitu kan yang kita juga racik sendiri di sini. Kemudian juga kita bikin fermentasi sendiri untuk meningkatkan kualitas daripada RBW yang kita bina gitu. Usia gedung saat ini udah 2 bulan. Burung tersebut singgahnya seperti apa gitu. Nanti kita akan ke dalam, kita lihat juga bagaimana kondisi di dalam ruangan dengan pemilik Kang Agus ini gitu kan. Dan beliau ini sangat antusias gitu kan karena dengan usia gedung 2 bulan sudah terlihat nampak banyak burung yang saat ini sudah mulai menginap dan juga sudah mulai untuk proses pembuatan sarang. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin berdiskusi kan silakan boleh nanti hubungi di kontak yang sudah tersedia gitu. Oke, next bisa lebih sukses lagi untuk kita membangun RBW ini, dan kemudian juga kita sama-sama ayo mempersiapkan masa-masa untuk pensiun kita gitu kan, untuk pensiun kita untuk memiliki gedung RBW yang akan kita bina ini. Dan kemudian teman-teman semua bisa lihat nih area pakan yang cukup bagus gitu kan di area sini, cukup strategis karena cukup luas gitu kan wilayah area pakannya, baik untuk ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dan juga ini masih area-area masih potensi untuk kita bangun gitu kan. Jadi silakan untuk kepada para investor yang ingin ikut juga membangun gitu kan, tidak perlu ragu lagi gitu kan untuk membangun RBW yang akan kita bina tentunya gitu kan. Dari awal kita akan terus pantau sehingga RBW ini betul-betul produksi gitu kan untuk binaan yang kita terus kembangkan gitu. Jadi silakan untuk para investor gitu kan merapat tentunya gitu kan, sehingga kita bisa berkolaborasi gitu kan dalam hal ini untuk membangun RBW yang lainnya, atau misalkan di luar di kota-kota lainnya gitu kan, sehingga senantiasa kita terus bisa mengembangkan RBW ini gitu kan. Jadi sukses terus untuk untuk para tim terutama gitu kan, yang selalu support gitu kan dalam hal ini untuk pengembangan. Jadi sekali lagi untuk investor yang ingin merapat silahkan gitu kan, channel YouTube-nya dilihat masing-masing daripada konten-konten yang sudah kita siapkan. Setelah itu kalaupun memang misalkan ini ingin bergabung silahkan gitu kan, kontak personnya juga kita siapkan sehingga kita bisa memiliki RBW atau gedung-gedung walet yang besar gitu kan untuk pengembangannya, sehingga menghasilkan kualitas yang lebih bagus lagi gitu kan, lebih banyak lagi tentunya dengan gedung-gedung yang yang cukup besar. Jadi untuk itu terus silahkan merapat gitu kan kepada para investor untuk kita senantiasa bersinergi gitu kan. Seperti tadi apa yang saya sampaikan, dengan bangunan seperti ini saja kita bisa memproduksi walet seperti apa yang orang-orang inginkan tentunya gitu kan. Untuk sekali lagi saya sampaikan, nggak perlu ragu lagi gitu kan untuk pengembangan daripada rumah burung walet ini gitu kan, khususnya yang akan kita kelola. Oke, sukses terus. Oke, kita naik, ada RBW-nya di lantai 2. Oh, ini patah nggak nih, Agus? Kuat nggak ini? Bener ya? Jangan sampai nih nanti saya jatuh ini dari sini. Oke. Oke, kita udah ada di lantai 2. Kita akan melaksanakan pengecekan dan sekalian kita semprot lah ya, kita untuk khusus untuk penyemprotan di papan sirip. Dan ini kita pakai parfum khusus dari racikan Liur Mas Pakidulan. Ini parfum spesial. Nah, ini parfum spesial.
untuk warnanya agak keruh-keruh dikit. Kalau untuk Jangan diminum aja nih, nggak boleh untuk diminum. manusia emang lumayan menyengat, tapi untuk burung walet itu sangat suka sekali, dan kita udah uji bertahun-tahun gitu. Jadi melaksanakan riset itu kita bukan 1 bulan 2 bulan, udah bertahun-tahun. Sejak tahun 2000 lah, berarti 20 tahun yang lalu gitu. Oke, kita cek ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan nanti untuk selanjutnya ini emang mau dibikin RBW juga. Dan ini untuk lokasi lumayan strategis. Nah ini untuk, dan ini pemilik Kang Agus, Kang Agus pemilik. Ini mau dihabisin semua ya Kang ya? Untuk apa namanya? Untuk burung walet ini. Nah untuk ini Sekarang lagi persiapan pengembangan ruangan daripada burung walet itu ya, sendiri. untuk tempat sirip Agus sudah siap. Dan emang untuk di lantai 2 ini juga mau difungsikan untuk RBW di sini. Dan nanti untuk huniannya di bawah gitu. Jadi Agus emang sangat cerdas sekali gitu. Mau bikin ATM di rumah sendiri gitu. Iya, iya. Jadi menciptakan ATM di rumah sendiri gitu. Oke, untuk investasi di masa tua kita. Dan jangka di masa tua, semoga untuk sekarang ini juga sudah terasa, mudah-mudahan terasa gitu. Oke, kita ke dalam. Baterai kita off dulu. Oke, supaya tidak bising, kita off dulu. Nah, gini untuk situasinya. Ini dengan ukuran 3x4. Dan ini untuk vakum ruangannya kita aduk-aduk supaya lebih menyengat lagi. Karena 2 bulan yang lalu kita belum cek lagi. Nah, ini untuk bercak-bercak. Nih lihat ke bekas burung. Untuk burung di sini banyak sekali yang nginep. Walaupun ruangan kecil, burung banyak yang nginep. Nih, bercak-bercak kotoran, termasuk di dinding juga. Di sini. Nah, di sini coba lihat. Nah, ini ciri-ciri sukses. Sudah mencet-mencet gini, itu insya Allah sukses. Dan sini juga bercak-bercak. Nah, ini kotoran-kotorannya. Nah, ini salah satu tanda-tanda sukses. Jadi untuk awal yang kita bangunan hitungan bulan itu, jangan dulu sering-sering ngelihat ke atas, jangan seperti ini. Sekarang waktunya jangan dulu sering melihat ke atas, lihat bercak-bercaknya, lihat kotorannya, mencet-mencetnya seperti gimana gitu. Nah, itu dulu. Karena kenapa? Kalau burung walet itu seandainya nanti sudah kotor udah menumpuk, biasanya sarang sudah terbentuk gitu. Jadi kalau segini ini belum nih, cuma burung itu alhamdulillah nih udah celah-celah suksesnya udah nampak gitu. Dan ada juga kalau burung yang remaja gitu, atau lebih dewasa sudah mulai masuk ke musim kawinnya, nanti ada juga yang begitu masuk langsung bikin sarang. Ada juga burung seperti itu. Kalau burung masuk misalkan ya masuk ke sini burung langsung bersarang karena sudah tidak tahan lagi mau bertelur, itu cepat untuk bikin sarang. Cuma sisi negatifnya itu kalau sudah terganggu atau gimana itu cepat ditinggal, cepat keluar burungnya. Kalau kotornya sudah menumpuk dan burung itu akan merasakan dulu adaptasi nyaman dan aman, dan itu sarangnya suka langsung jadi gitu. Jadi ada beberapa versi sih untuk burung sendiri gitu. Tapi nggak masalah, itu silakan burung yang ngatur gitu. Jangan sering-sering masuk juga. Kita sekali masuk itu ada infeksi lah untuk lihat hama-hama gimana. Ternyata di sini untuk hama aman. Kalau untuk kotoran di dinding pun ini sudah bercak-bercak. Semua dinding itu sudah bercak. Karena kita pantau sore hari ruangan sekecil ini, tapi untuk burung itu sangat banyak sekali. Gitu. Jadi ini bukti ya, bukti bahwa keberhasilan ketika memang bangunan belum selesai saja, ini sudah dapat dibuktikan dengan apa? Burung berarti ini sudah nyaman gitu kan, nyaman, ada di ruangan. Jadi ini adalah fungsi daripada apa yang tadi disampaikan, parfum khusus ya, parfum khusus yang kita berikan gitu kan untuk apa di ruangan, yang tadi saya juga sudah sampaikan bahwa
kita ini kemasannya bikin sendiri, fermentasi sendiri, semuanya kita serba lakukan sendiri. Jadi jangan ragu gitu kan. Ini adalah bukti bahwa begitu sangat membantu gitu kan, dan ini cukup efektif gitu kan, cukup efektif untuk dipakai di dalam ruangan, sehingga mengundang gitu kan wallet ini adalah untuk lebih cepat lagi menginap gitu kan. Jadi tadi disampaikan bahwa bukti bahwa ruangan tadi yang di luar sana adalah belum selesai, tapi burung sudah sudah singgah dan juga dapat dipastikan bahwa ini sudah menginap gitu kan, dengan bukti bahwa kotoran-kotoran yang banyak gitu kan. Selain di bawah juga ini adalah kotoran-kotoran yang ada di dinding, juga ini bukti bahwa ini banyak burung yang burung walet ya. Ini nggak ada di sini ada burung-burung yang lain gitu kan, misalkan seriti ataupun misalkan ada burung perkutut gitu misalkan masuk. Nah, ini nggak ada gitu, karena memang ruangan ini adalah didesain untuk memang khusus untuk walet. Jadi kita pastikan bahwa produksinya pun juga ini nanti akan produksi, karena memang dengan racikan-racikan ini adalah khusus untuk yang memang difungsikan untuk spesialis untuk burung walet. Nah, untuk ini kita bawa platform karena ini untuk khusus untuk papan sirip. Warnanya agak bening-bening dikit kan. Tapi ada juga nanti untuk penyepan sirip di dinding maksudnya. Tapi udah di dinding sebelumnya kita udah semprot gitu. Tapi untuk karena cuaca panas, untuk di papan sirip itu cepat memuai gitu. Makanya hari ini kita melakukan penyemprotan ulang gitu untuk. Ya untuk teknik untuk penyemprotan di papan sirip itu jangan terlalu misalkan tebal atau sebagai berembas, sedikit aja gitu di papan sirip. Karena kenapa? Kalau misalkan terlalu basah, untuk di papan sirip itu cepat menimbulkan jamur, timbul jamur, dan nanti itu burung walet itu tidak suka gitu. Jadi sedikit aja gitu, asal menyerap. Dan perlu ketahui kita memproduk ini untuk parfum dan terbuat dari beberapa racikan, ada di daratan, ada yang di lautan. Contoh misalkan ini salah satu kita pergunakan ada dari rumput laut dan banyak lagi jenisnya. Nah, untuk nanti ini juga sudah dicampur kita bukan cuma parfum, dan kita doping obat tersebut untuk membunuh semut dan kecoa dan sejenisnya gitu. Dan untuk obat sendiri kita racik sendiri, dan untuk obatnya kita pergunakan ada yang dari pohon lantoro ya. Lantoro kita pakai ada salah satunya. Yang kami maksud bintaro ya, bukan lantoro gitu. Bintaro gitu. Dan kemarin si Rekan sendiri sudah meracik ya kan? Ya, udah kita coba gitu kan, dan hasilnya cukup efektif ya untuk di ruangan. Ini nih Kang Agus nih, Kang. Nah ini kalau sudah sini nih Kang. Nah ini Kang Agus, kalau sudah kelihatan begini nih Kang, mau ditutup apa mau dikembangkan aja Kang? Kenapa? Mau ditutup, mau dibongkar ini apa mau diperluas lagi nih? Diperluas tentunya ya. Jadi ini adalah bukti teman-teman bahwa saat ini pemilik pun juga merasa sudah merasa bahagia gitu kan, tentunya dengan hasil yang saat ini, walaupun misalkan dengan kurun waktu yang cukup singkat gitu kan, tapi ini sudah terlihat gitu kan. Artinya step by stepnya sudah bisa dilihat gitu kan, tinggal untuk seperti ini gitu kan, walaupun bangunan untuk perluasannya belum selesai, tapi kita meyakinkan bahwa ya ini adalah bukti bahwa kita adalah dikelola dengan cukup profesional gitu kan, sehingga menghasilkan produksi yang lebih baik lagi gitu nantinya gitu. Ya Kang Agus ya. Jadi dengan hasil-hasil seperti ini berarti wah mantap nih gitu kan. Tinggal sekarang dikencengin lagi untuk apa kan? Untuk pengembangan bangunannya gitu kan, sehingga nanti akan semakin banyak lagi. Targetnya berapa kilo Kang? Nanti pengen panennya? Ya, sebanyak-banyaknya lah ya gitu kan, sehingga nanti kita punya, kalau misalkan mau mendapatkan sesuatu gitu, tentunya dalam hal ini uang lah ya gitu kan, nanti kita nggak perlu jauh-jauh lagi gitu kan, cukup kita masuk ke ruangan ini ataupun misalkan ke ruangan lain, nah itu nanti kita sudah bisa tuangkan gitu kan. Jadi ya inilah bukti bahwa produksi sarang burung walet ini adalah cukup luar biasa gitu kan. Ya, siap didoakan biar cepat ini lagi Kang Agus ya, apa namanya, untuk doa ini lagi ya Pak ya, pengembangan lagi ya, ini diaduk dulu Kang. Nah ini nanti bisa dilakukan sebulan sekali lah. Jadi ini para sahabat, jadi saat ini adalah proses untuk
Nah, ini burung ini biar lebih nyaman lah, nyaman. gitu kan. Dan di sini Dengan juga wangi-wangi yang kita ya, untuk air ini sudah berkurang, nanti kita tambah lagi, berarti ruangan ini agak lumayan panas. Oh, ini lihat nih, ada burung mati ini. Nah, ini burung mati ini burung anakan. Biasa ini jatuh, sebenarnya ini sayang sekali nggak. Ini jatuh, tapi nggak masalah sih, ini biasa lah. Kadang burung-burung yang belajar terbang, burung remaja, mereka turun dan tidak bisa naik lagi. Atau itu jadi begitu burung itu jatuh, burung anakan itu yang belajar terbang jatuh, itu kena kotoran atau kena ramat lah istilahnya, itu tidak bisa naik lagi gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi untuk menciptakan kita di RBW ini bukan kita asal-asalan, walaupun misalkan kita dengan ukuran mini itu dikejar aja standarnya, insya Allah itu sukses. Jadi jangan kita nunggu-nunggu mudah-mudahan ada burung, tidak, mudah-mudahan kita pastikan berbagai hal dengan teknik yang ada, kita dibarengi harus tentunya juga itu doa yang kuat, usaha yang kuat gitu. Jadi tidak kita nunggu-nunggu asal-asalan. Burung itu memang desain memang khusus untuk burung walet. Alhamdulillah untuk walet sendiri itu sudah pada masuk. Jadi kita jangan menentukan di mana sih jati diri kita, gimana, itu kita harus tentukan. Nah, di dunia ini tidak ada hal yang kebetulan, semua kita rencanakan gitu. Gitu Kang. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan untuk RBW ini kita lebih percepatan. Tapi kalau lihat dari kotoran, ini sudah tinggal menunggu lah. Menunggu ini jelas. Kita tinggal nunggu sarang berarti. Ya, ini celah-celah sukses ini di kotoran ini. Karena kan dari awal berarti kan kita tahapannya mulai bangun bangunan untuk walet itu sendiri, kemudian tahapannya adalah gimana nih burung biar bisa masuk gitu kan. Yeah. Nah, kemudian setelah masuk pun juga kita pandu lagi untuk supaya bisa mau nyaman untuk menginap gitu kan. Nah, setelah menginap tentunya ya prosesnya sekarang tinggal nunggu untuk mereka berkembang biak gitu kan. Sehingga dalam proses perkembangbiakan ini adalah kita bisa menghasilkan sesuatu daripada burung walet itu sendiri. Gitu. Dan untuk DRBW itu ya untuk usaha kita yang lebih wah gitu. Kalau ada yang bilang orang membangun RBW itu kita semudah membalik telapak tangan kayak seperti itu. Iya. Emang iya, karena buat sesuatu itu kita yang wah itu tidak kita semudah membalik telapak tangan, tapi dengan telapak tangan kita mengubah sesuatu hal yang berkualitas itu. Dan untuk sarang burung walet sendiri itu tahun ke tahun itu harga ya udah lumayan gitu, walaupun ada turun dikit lah begitu. Jadi pesan nih untuk yang di luar sana, anak-anak muda kreatif, ayo maju terus gitu kan, kita berwirausaha ya kan, berwirausaha sehingga kita mempersiapkan diri untuk tentunya kita menghadapi perjalanan hidup ke depan gitu untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Karena harapan kita dengan mungkin saat ini dengan sekilo kita ngejar, kalau rekan-rekan di sana dengan gaji standarnya UMK ya, UMK gitu kan ya, mungkin dengan sekilo burung walet kita udah selesai dan mungkin lebih dari UMK sama dengan saya juga dulu ngalami karyawan. Saya sendiri pun itu karyawan 20 tahun kan? 20 tahun ya? Iya, di salah satu perusahaan swasta lah. Dan gini, kalau kita gaji itu ditentukan sama perusahaan atau bos kita. Dan kalau rezeki itu Allah yang atur gitu. Jadi kalau kita jadi karyawan nih, kerja setiap hari, dibayarnya sebulan sekali, atau misalkan akhir bulan atau awal bulan seperti itu. Nah, kalau di burung walet sendiri, di RBW sendiri itu kita mengerjakan itu satu kali, cuma paling per bulan sekali ada pemeliharaan, nggak tiap minggu, nggak tiap bulan juga. Itu ada jadwal-jadwal tertentu lah. Yang harus dibersihin tiap hari, juga harus bersih tiap hari. Cuma nanti untuk menghasilkan cuma di awal itu kita berjuang sekuat tenaga, usaha yang kuat, doa yang kuat ini untuk awal, untuk kesananya itu ada rutinitas lah pemeliharaan. Cuma di modal awal itu memang agak lumayan lah. Tapi jangan kita terbebani, misalkan untuk audio dan lain-lain itu lumayan jangan dulu kita berpikir yang berat-berat, apa yang bisa kita laksanakan hari ini mulai. Karena orang yang sukses itu bukan segudang ide, berbagai hal, bukan seperti itu orang yang sukses itu banyak action, tidak banyak berpikir lah, harus banyak action gitu. Kalau
kita ya apa yang bisa kerjakan hari ini itu kerjakan gitu. Nanti ada tahapan lah, step by step lah. Jangan dulu kita langsung blog begitu bikin RBW jumbo. Ya kalau ada PG-nya bagusnya seperti itu. Jauh lebih baik lagi. Jauh lebih Tapi baik. kita tidak menutup kemungkinan Iya. kita tetap support ketika Tetap memang support. rekan-rekan di sana ingin memiliki apa namanya RBW gitu kan dengan modal yang ya boleh dibilang Seminim mungkin mungkin. seminim mungkin gitu kan. Seminim Kita kan, mungkin, gitu. kita fasilitasi gitu kan. Fasilitasi, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di luar sana juga ada yang apa namanya yang bisa membangun lebih besar lagi gitu kan, tentunya ya itu kita akan yang lebih bagus. bagus lagi gitu kan, dan tetap kita akan support juga gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Nah, untuk DRB sendiri, saya pun dulu itu bikin yang mini-mini. Kenapa saya kita sering aja sebenarnya sih. Sampai sejauh ini saya itu masih terus belajar. Sejak tahun 2000 lah, lebih kurang ya 23 tahun yang lalu, dan sampai saat ini kita terus-terusan belajar gitu. Menggali. Jadi setiap RBW bangunan gimana harus seperti tidak, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalkan ini ruangan segini, kita juga fungsikan untuk cerobong. Banyak yang masuk juga, kenapa itu kalau pakai cerobong nggak bakalan berumur? Kita buktikan gitu. Kita buktikan gitu. Karena kita yang tangan itu udah berapa puluh, ada yang cerobong, ada yang tidak. Kalau misalkan ini fungsi ruang putar, atau living room, ini nggak usah pakai ini. Kalau itu sudah jadi, ini bisa dibuka juga gitu. Betul, pada intinya kita jangan mempersulit burung masuk gitu. Dan untuk saya pun dulu itu seperti itu, saya melangkah dari hal dasar lah. Kita awal seperti gimana step by step gitu. Dan kita gagalnya cukup di saya sendiri dulu itu. Dulu kita nggak ada yang malu, kita belajar sendiri berbagai hal. Gitu. Kalau sekarang udah tinggal apa namanya, tinggal ya membutuhkan sesuatu yang lebih cepat lagi gitu. Lebih kan. cepat, betul. Cepat lagi. Karena saya dulu itu agak lambat, sekarang rekan-rekan dipercepat. Emang kalau polisi sekarang itu kalau peribahasa dulu biar lambat asal selamat. Nah, kita robek mindset itu. Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lambat gitu. Tapi itu juga nanti yang penting kita laksanakan apa yang bisa lakukan, dan nanti juga kembali ke pemilik gitu, ke pemilik rumah. Ada Kang Bakur, masuk Kang Bakur, masuk sini. Ya, beliau kebetulan kita pada pagi nih baru datang sini kan gabungnya. Nah, beliau Kang Bakur juga ini jarang mau ke mereka. Beliau suka di belakang kamera, dan ini tim dari IT kita. Dan untuk ini rekan-rekan Kang Bakur itu di editing, di bagian IT juga, dan ini Kak Iwan, manajer kami, dan ada juga tim pembangunan. Cuma untuk saat ini lagi melaksanakan pembangunan di luar kota sana gitu. Dan ini Kak Agus, ini Kak Agus. Dan ini Kak Agus, ini saudara saya juga. Semua juga kita terapkan dengan sistem persaudaraan. Dari sana juga kita sudah saudara dari si Adam ya. Nah gitu. Bagus sini. Nah, untuk kita lihat respon burung, gimana nanti perkembangannya setelah nanti kita melaksanakan penyemprotan, dan barangkali ada pesan-pesan selanjutnya. Ya, paling ya untuk yang di luar sana lah, teman-teman yang terutama nih investor ya, yang mau merapat gitu kan, silakan dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ini adalah bukti kualitas pengembangan daripada RWW ini adalah kita dengan pengelolaan yang cukup profesional gitu kan, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih cepat lagi gitu kan, lebih baik lagi tentunya gitu kan. Jadi jangan ragu untuk yang ingin membuat, silahkan kita bisa sharing, kemudian kita bisa support gitu kan, untuk menjadikan apa yang menjadi keinginan daripada rekan-rekan semua. Iya Kang, bahas yang kemarin yang ada masuk ke admin kita juga kan, kemarin kan kita ada panggilan ke Malaysia, ke wilayah Johor sana ya, Johor sana. Nanti kita mungkin diberitakan dulu di belakang dengan tim nanti gitu kan. Gitu. Keluar, bukan cuma kita di Indonesia, kita juga ada yang keluar sana, tapi kita harus pertimbangkan dulu berbagai hal. Nanti dibicarakan lebih lanjut kami dengan tim itu. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan silakan like, komen, share ke yang belum.
Oke, baik, mungkin kita laksanakan doa. Ya, kita seperti biasa, karena tentunya kita selain daripada usaha yang maksimal, tentunya kita juga harus dikuatkan dengan doa. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita ini menjadi tujuan yang baik, tentunya maslahat, kemudian buat orang banyak gitu, karena sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi terwujud. Kemudian tentunya adalah apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan juga bisa dikerjakan dengan sesuatu hal yang lebih cepat lagi, menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Begitu kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, hamdan syakirin hamdan yafi'u ni'matal majid ya rabbal alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, kita lihat respon burung ya setelah selesai dari sini. Silakan nanti dilihat gitu kan responnya seperti apa burungnya. Teman-teman juga nanti bisa lihat ya burung di luar sana itu seperti apa. Oke ya. Dan mungkin cukup sekian kami dari Liur Mas Pakidulan pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.